bulan ini dijadikan sebagai bulan favorit bagi orang-orang, atau pecinta karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan ke ibu junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaat ataupun pertolongannya kelak di yaumul qiyamah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, benar yang disampaikan oleh Mbak Uca tadi bahwa kalau sore begini di bulan Ramadan, jalanan yang biasanya sepi ini tiba-tiba menjadi padat ya, padat merayap. Makanya kita ada keterlambatan juga tadi untuk bisa hadir di studio ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi acara pada sore hari ini. Selanjutnya di sore hari ini tidak lupa sebagai sesama hamba Allah kita saling mengingatkan bahwa kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta dan juga kekayaan dan ataupun penghasilan dari apa yang kita usahakan, semuanya itu membutuhkan untuk kita keluarkan zakatnya dan untuk kita bisa titipkan kepada Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah Basnas Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang siap untuk menyalurkan zakat dan infak Anda ke mereka yang membutuhkan. Karena biasanya kalau kita sendiri yang mendistribusikannya tentu akan mengalami kesulitan di mana kita mau nyari yang pertama, yang kedua kita nggak ada waktu kadang. Maka di sini ada badan resmi yang sudah ditunjuk oleh negara kita yang berupa Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang siap untuk membantu. Kalau seandainya kita nggak sempat untuk mengantarkan zakat kita, nanti hubungi saja kantor Basnas dan insya Allah nanti akan langsung diambil oleh mereka. Selanjutnya nanti insya Allah akan didistribusikan dengan sebaik-baiknya oleh Basnas Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Selanjutnya karena acara ini juga bisa terselenggara atas dukungan dari berbagai pihak termasuk dari Radio BKM FM, kita juga mengucapkan terima kasih dan juga ke Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi tiga komponen ini sangat mendukung sekali untuk bisa kita berbagi ilmu melalui media dakwah radio Bersatu Kita Maju. Mudah-mudahan ini juga akan terus mendorong kita semua untuk bisa lebih maju dan bisa menjadi pemberi secercah harapan ataupun petunjuk kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ini khususnya. Para pendengar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baik tema yang disampaikan atau yang sudah disebutkan oleh Mbak Uca tadi adalah keutamaan bulan suci Ramadan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Dikatakan sebagai Sayyidus Suhur, di mana di bulan ini banyak sekali hal-hal yang menjadi dasar daripada agama Islam itu diberikan. Ya, kemudian contoh misalkan seperti diturunkannya Al-Quran itu juga berada di bulan suci Ramadan. Al-Quran yang menjadi sumber utama hukum dalam Islam ini diturunkan persis saat berada di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, kenapa kemudian bulan ini sangat istimewa? Kenapa bulan ini kemudian sangat diistimewakan oleh semua umat Muslim sedunia dan bahkan sangat dinanti-nanti sampai di bulan Rajab itu saja sudah ada doa yang selalu dibaca dan dikumandangkan oleh para muslimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah umur kami untuk bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Ini karena bulan Ramadan memiliki banyak sekali kelebihan, keuntungan dan juga hal-hal yang bernilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada pada bulan-bulan yang lainnya. Selanjutnya, di antara yang paling kita harapkan adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala.
Karena di bulan Ramadan ini Allah membuka luas sekali pintu pengampunannya untuk kita semua. Kita yang sebagai hamba Allah yang memang diciptakan untuk menyembah kepadanya, tentu banyak sekali kita melakukan kesalahan dan dosa. Baik itu yang kita sengaja ataupun yang kita tidak sengaja. Nah, di kesempatan bulan Ramadan ini Allah membuka seluas-luasnya pintu taubat untuk kita semua. Kita yang pernah melakukan kemaksiatan, kita yang pernah melakukan dosa besar, kita yang pernah melakukan kesalahan-kesalahan di masa lalu, kita bisa sampaikan permohonan ampun kita pada Allah Subhanahu wa taala di bulan ini. Dan ini adalah kesempatan kita. Kemudian dalam sebuah hadisnya, dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman begini, kullu amali ibni adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amal perbuatan anak Adam itu ini untuk dirinya sendiri, kecuali puasa. Puasa itu untukku, kata Allah, wa ana ajzi bihi, dan aku akan membalasnya sendiri. Orang ketika dia kendati pun dia tidak puasa, di hadapan manusia dia mengaku puasa, maka tidak akan tahu orang lain. Akan tetapi dengan ibadah-ibadah yang lain, orang akan bisa menjadi tahu. Itulah kenapa puasa itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala memiliki keutamaan yang luar biasa. Dikatakan oleh Allah, fa innahu li, bahwa puasa itu adalah untukku, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan menentukan kadar pahalanya, kadar balasannya untuk hambaku yang berpuasa itu. Kemudian di antara keutamaan puasa Ramadan yang pertama, bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan disediakan pintu khusus bernama Royan. Ya, dalam hadisnya Rasulullah SAW dulu pernah bersabda, ya, pada hari kiamat nanti orang-orang yang berpuasa itu akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala melalui satu pintu yang bernama Babur Royan. Dan ini hanya khusus bagi orang-orang yang hobi berpuasa. Itu disahkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Kemudian yang kedua, keutamaan puasa bagi orang yang berpuasa bulan Ramadan akan diberikan dua kebahagiaan. Ya, lisoimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kebahagiaan. Farhatun indal iftar, kebahagiaan ketika dia berbuka, wa farhatun inda liqa'i rabbi. Ya. Dan kebahagiaan manakala dia bertemu dengan penciptanya. Kemudian yang ketiga, di antara keutamaan atau keistimewaan bulan Ramadan atau orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu nanti akan diampunkan segala dosa-dosanya. Para pendengar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun dari kita yang terlepas dari salah dan dosa. Kita semua pasti pernah melakukan kesalahan walaupun itu kecil, ya. Dan sebaik-baik kita adalah yang merasa kita berdosa dan juga mau bertaubat dengan kesalahan ataupun dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Tapi kalau kita tetap bersikukuh, artinya melawan diri kita sendiri bahwa merasa kita tidak pernah punya dosa, maka hal itulah yang membuat kerasnya hati kita. Ya. Kemudian yang keempat, keutamaan Ramadan itu dimudahkannya untuk diijabah segala bentuk doa. Inilah kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu tahunnya hanya satu kali, ya. Dalam hadisnya Rasulullah SAW pernah bersabda, doa itu tidak akan ditolak, ya, pada waktu berbuka bagi orang yang sedang berpuasa. Ketika kita hendak berbuka, kita misalkan memiliki hajat tertentu, hajat khusus misalkan. Ketika kita hendak meneguk air, ya, setelah membaca doa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika arhamur. Setelah itu kita letakkan dalam hati kita apa yang menjadi hajat kita, baru kemudian kita teguk air itu. Ya, insya Allah hal semacam itu akan mengabulkan atau mempermudah dikabulkannya doa-doa kita atau hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Untuk itu marilah di bulan suci Ramadan ini jangan sampai ada satu celah sedikit pun yang terlewatkan. Ada khatmul Quran atau tadarus Al-Quran atau baca Al-Quran, ada one day one juz, ya kita ikuti sajalah, ya kita ikuti. Bahkan kalau misalkan di masjid, ya kita ikuti ya tadarus Al-Quran yang ada. Di rumah pun kita juga baca Al-Quran. Jadi dimanapun tempat, khususnya di bulan suci Ramadan ini, mari kita perbanyak untuk membaca Al-Quran. Karena Al-Quran yang kita bacakan di rumah kita akan menjadi penerang, akan menjadi cahaya bagi rumah kita tersebut. Dan akan menghilangkan rasa kegelisahan warga atau keluarga kita yang tinggal di dalam rumah itu. Ya, beda rumah yang pernah dibacakan Al-Quran dengan tidak sama sekali dibacakan Al-Quran. Dan dalam hadisnya pun Rasulullah juga sudah berpesan kepada kita, nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Berilah cahaya, ya, berilah cahaya atau terangilah ya rumah-rumahmu dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Artinya apa? Al-Quran itu bisa membawa efek yang positif terhadap tempat yang kita tempati. Dan buyut di situ jamak dari baitun, ya, jamak dari baitun yang berarti rumah. Itu ulama mengatakan bukan hanya rumah, tapi di beberapa tempat. Misalkan kita tempat kerja kita atau di tempat-tempat tertentu, ya, misalkan di kamar kita juga boleh, ya, agar terasa tenang dan nyaman. Jadi namanya buyut itu jamak dari kata baitun yang berarti rumah atau tempat tinggal, ya. Misalkan kok nggak nyaman sekali di tempat kerjaku ini, bawakan Al-Quran, kemudian bacakan Al-Quran, ya. Bisanya Yasin, ya Yasin nggak apa-apa, seperti itu. Nah itu kemudian keistimewaannya lagi ketika kita gemar baca Al-Quran, insya Allah nanti di hari kiamat kita akan diselamatkan oleh Al-Quran, ya. Pada saat kita berada di Yaumil Mahsyar, kemudian di situ kita dalam keadaan kepanasan dan lain sebagainya, nanti Al-Quran akan memberikan syafaat ataupun pertolongan untuk menyelamatkan kita. Iqra'ul Quran, kata Nabi, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah olehmu Al-Quran, cuman kita disuruh baca saja, ya. Baca saja efeknya sudah begitu luar biasanya. Apalagi sampai kemudian kita mau mempelajari tafsirnya, mempelajari asbabun nuzulnya, kemudian mau mempelajari qiraatnya yang kan banyak itu qiraat itu, ada yang mengatakan qiraah itu qiraah sab'ah, ada yang qiraah asyarah, kemudian ada yang qiraah khamsata asyarah 15 itu ada. Kalau yang umum di Indonesia di pesantren Krafia itu adalah 7 bacaan Al-Quran seperti itu. Itu baru kita baca saja, belum kita menganalisa betapa luar biasanya isi kandungan Al-Quran itu sendiri. Makanya kita ini beruntung sekali menjadi orang Islam yang pernah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud, ya. Abu Hasan As-Sadili itu pernah ditanya begini, wahai imam, saya itu, ya, ragu dengan sholat saya, apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Kemudian apa jawaban Abu Hasan As-Sadili? Kamu nggak perlu ragu dengan apa yang menjadi amalan kamu. Kamu ditakdirkan untuk bisa meletakkan kepalamu atau tempat yang engkau anggap paling mulia itu di tempat yang paling rendah bagi kamu. Itu sudah luar biasa. Artinya apa? Kita sudah ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi orang yang sujud, itu saja sudah merupakan bagian yang sungguh luar biasa. Dan itulah yang membedakan antara seorang yang beriman dan orang yang kafir. Jadi sekali lagi, mari kita bersama-sama isi bulan Ramadan ini dengan hal-hal yang positif. Kemudian nanti pada saatnya ya kita salurkan zakat kita salurkan kepada penyalur zakat atau UPZ yang ditunjuk oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Karena Badan Amil Zakat Kabupaten Ogan Timur itu mereka memiliki UPZ. UPZ itu adalah unit pengumpul zakat. Unit pengumpul zakat itu berupa
pengurus-pengurus masjid. Jadi masjid A, masjid B, masjid C, masjid D itu mereka angkat di SK-kan menjadi salah satu amil atau penerima zakat seperti itu. Nah, karena apa? Perlu diketahui bahwa zakat fitrah itu hanya bisa diserahkan kepada orang yang memang ditunjuk atau memiliki legalitas dalam SK seperti itu. Karena ada aturan itu dalam undang-undang nomor berapa itu saya lupa tentang Basnas itu, bahwa kita nggak boleh sembarangan menyerahkan zakat kita, ya harus ada legalitas badan hukum yang membawai lembaga itu untuk bisa menyalurkan zakat atau infak kita. Dan Basnas dalam hal ini sebagai lembaga resmi yang ditunjuk oleh negara siap untuk menyalurkannya. Saja mungkin sebagai pembuka, dan mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan puasa tahun ini akan menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Iya, Masya Allah ya, sahabat BKM FM dimanapun Anda berada, banyak sekali keutamaan di bulan suci Ramadan. Salah satunya tadi bulan penuh keberkahan lantaran di bulan Ramadan Al-Quran diturunkan, Ustadz ya. Kemudian masih ada keutamaan-keutamaan yang lain. Kita berbahagia di bulan Ramadan pada saat berbuka puasa, ditambah lagi bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan juga dibukakan pintu surga, pintu Ar-Rayyan, Ustadz ya, Babur Rayyan, Masya Allah. Iya, siapa sih nggak pengen masuk surga ya? Penjahat pun pengen masuk surga, Ustadz ya. Apalagi kita yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah akan mengijabah doa-doanya ketika kita melaksanakan ibadah puasa kita dengan sebaik mungkin ya. Baik, sahabat BKM FM, silahkan untuk Anda yang mau berpartisipasi di 0735481800 atau SMS dan WA di 081172410800. Acara ini persembahan dari LPPL, Radio BKM FM, Dinas Komunikasi dan Informatika Oku Timur, serta didukung oleh Basnas Oku Timur. Baik, Mutiara Kolbu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa nih, Mbak? Yang di Buta 9, Mbak Ocha. Oh, Mbak Yuni. Sehat, Mbak Yuni? Sehat. Oke, silakan Mbak Yuni. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku nanya tentang zakat wajib ya, zakat penghasilan ya Pak Ustadz. Iya, Mbak. Bulan kemarin tuh anakku si Asep tuh panen lele, panen patin sekitar dapat, kalau dinormalkan rupiah tuh 100-an ada ya Pak Ustadz. Oh, alhamdulillah ya. Terus bulan kemarinnya tuh mungkin sekitar itu juga. Misal dari modal tuh yang modal 100, misal ya Pak Ustadz, itu yang 100-an udah bersih. Itu wajib kena zakat mal nggak Pak Ustadz? Oh, gitu. Mohon dijelaskan. Buat Pak Ustadz, Mbak Ocha, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini 100 bulat atau 100 gimana 100, gitu ya. Ini maksudnya begini, Mbak. Ya, beliau ini Mbak siapa tadi? Yuni. Mbak Yuni punya anak, jadi beliau anaknya ini berternak lele. Dari modal 100 juta itu kemudian dapatlah kemarin keuntungan 100 juta juga. Wah, berarti jadi betul. Kelepatannya. Jadi modal kan sudah disisihkan. Nah, keuntungan yang 100 juta itu apakah kemudian dia harus mengeluarkan zakat gitu. Mbak Yuni yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami ikut senang ya karena hasil lelenya. Dan kalau bisa kirim-kirim dong Mbak Ucanya, mau loh ini nungguin lele patin ya. Lele dan patin tadi. Iya, lele dan patin ya. Boleh lah nanti pakai dikirim pakai apa Mbak, Ninja ya? Ninja atau pakai JNE atau JNT. Itu Hattori. Iya. Jadi kayak gitu. Jadi tujuan daripada zakat itu adalah untuk membersihkan, sebagaimana arti atau dasar kata atau asal kata dari zakat itu sendiri, yaitu zakka ya, yuzaki, taskiyan, taskiyatan, taskaan, tiskaan, muzakkan, fahuwa muzakin. Jadi yang disebut dengan zakat itu artinya membersihkan. Nah, artinya apa? Kenapa kok artinya pembersihan? Berarti ada sesuatu yang kotor dalam harta kita itu. Nah, kenapa dikatakan kotor? Karena masih tercampur dengan haknya orang
yang membutuhkan. Jadi seperti itu. Jadi kalau seandainya kita ingin harta kita itu bersih, kita harus keluarkan zakatnya. 2,5% dari harta yang kita miliki itu. Bahkan kalau seorang pegawai negeri itu kan biasanya mereka pakai zakat profesi namanya. Per bulan ya. Per bulan ya. Per bulan 2,5% dari apa namanya? Gaji yang sudah dipotong oleh bank. Seperti itu ya. Berarti bank. Misalkan gaji bersihnya tinggal 2 juta, maka 2,5% dari 2 juta 50.000 ya. Ya, kalau 1 jutanya 25.000 kan, seperti itu. Nah, kalau seandainya 100 juta, 2,5% dari 100 jutanya, itulah silahkan dikeluarkan Mbak Yuni. Kita tidak usah nunggu haul. Haul itu kan setahun dia. Memang kalau zakat mal itu kan harus memakai pola haul ya, atau ada setahun lah gitu baru dapat Tapi kan ketika kita menginginkan barang kita itu bersih, harta kita bersih dan tidak lebih tercampur lagi, lebih berkah lagi nanti insya Allah, dan dijadikan usaha lagi akan berkembang lagi dan akhirnya nanti dan insya Allah akan bawa keberkahan. Dan kita keluarkanlah dari 2,5% dari 100 juta itu kira-kira berapa itu ya? 250-an ribu Mbak ya? Ya berapa? Enggak. 2 jutaan enggak? 2.500.000 ya? 2.500.000 dari 100 juta. Kalau 100 bisa sampai ini 5 ya? Apanya? Oh enggak ya, 2,5%. 2,5% saja ya. Dari 100 juta. Pokoknya enggak tahu lah berapa, nanti dihitung-hitung lah ya oleh Mbak Yuninya seperti itu. Demikian Mbak Jadi Yuni. hanya 2,5% saja. Ya, 2,5% saja, enggak usah disamain dengan potongan bank lah ya, potongan banknya 5% atau 10%. Beda ya, karena ini termasuk sebagai penghasilan Ustaz ya. Jadi hanya 2,5% saja. Jadi dihitung tadi itu tidak dihitung modal atau memang yang dihitung hanya hasil bersihnya. Hasil bersih ya. Oke, silakan Mbak Yuni ya, Masya Allah. Mutiara Kalba, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa ini? Pak Ijo, Pak. Oh, Pak Ijo, suaranya agak beda. Ya, agak ngantuk nih. Oh, agak ngantuk. Awas ketelan ya itu HP-nya. HP-nya ketelan. Lemes-lemes itu, Pak. Oke. Ya, ini mau tanya ini Pak Ustaz. Siap. Ya, masalah zakat mal tadi. Kalau kami tukang beres punya orang itu, di mana masalah bagi zakatnya ini? Oh, betul. Nah, beres itu 15 hari sekali itu nimbang itu, Pak. Nah, penghasilannya itu minimal paling 800. Nah, itu membagi zakatnya gimana? Tolong jelaskan Pak Ustaz. Makasih. Bocah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya semangat kali ini kita bahas tentang Basnas sedikit saja tadi sudah langsung kena ya. Tapi alhamdulillah artinya pancingan kita kena juga kan. Jadi Pak Ijo tadi ya. Dari Peracak ini ya. Jadi beliau ini menyampaikan bagaimana bagi seorang petani karet ya. Beliau ini tadi berprofesi sebagai buruh sadap karet kan kayak gitu. Kemudian pengen beliau itu ada keinginan untuk bisa bagaimana membersihkan hartanya itu. Karena sudah banyak kejadian di mana-mana Mbak, orang itu kalau terus saja menumpuk hartanya dan tidak mau mengeluarkannya, ya Allah sendiri, dengan cara Allah sendiri Allah itu membersihkannya. Bisa dengan dengan suatu tragedi yang luar biasa atau diambil sendirilah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cara Pak Ijo ini luar biasa. Jadi ketika kita bicara tentang pembersihan harta ya, kita punya uang berapapun yang saat ini ada di tangan kita, itu juga harus kita keluarkan atau kita bersihkan. Seperti contoh misalkan saat ini saya di kantong saya ada uang 1 juta misalkan. Maka saya juga atau saya dapat hasil 1 juta. Maka dari 1 juta itu kita harus keluarkan 2,5% dari uang itu untuk membersihkan harta tersebut seperti itu. Jadi kalau misalkan Pak Ijo nanti dapat 15 hari ya ditimbang, kemudian dapatlah kurang lebih 15 juta katakanlah sekali timbang itu. 15 juta dibagi 3
Misalkan bagi 3 kan, bagi 3 itu sepertiganya untuk penyadap, sepertiganya untuk pemodal atau orang yang punya lahan, kemudian yang sepertiganya lagi untuk operasional. Operasional itu pembelian pupuk dan lain sebagainya. Nah, ketika sudah dibagi sedemikian rupa, maka Mas Paijo hanya silahkan untuk membersihkan punya Mas Paijo sendiri, seperti itu. Kalau memang tuannya nggak berkenan untuk membersihkannya. Tapi kalau seandainya tuannya atau yang punya lahan itu bisa diajak kompromi dan mau untuk diajak membayar zakat, maka hasil timbang yang 15 juta itu dibersihkan dulu ya, kemudian dibersihkan dari unsur-unsur kotornya, artinya dikeluarkan zakatnya 2,5% dari 15 juta itu, kemudian baru dibagi rata seperti itu. Jadi modelnya bisa seperti itu ya, itu insya Allah. Masya Allah ya, mudah-mudahan semangat untuk berzakat ini terus terpupuk untuk masyarakat Kabupaten Oku Timur ya. Jadi tapi memang ini Mbak ya dari situlah biasanya sedekah-sedekah kecil seperti itu kadang orang itu memang ya sebenarnya terada dalam pikiran dia rasa takut. Allah itu kan berkehendak atas segala sesuatu. Artinya bisa saja Allah itu yang tadinya kita megang duit tiba-tiba kita nggak punya apa-apaan kayak gitu bisa saja. Maka kadang ada rasa khauf di situ, ada rasa takut yang kemudian menghantui dan akhirnya mereka juga tergerak untuk mau berzakat itu. Iya, kalau zakat ini merupakan zakat sedekah wajib Ustadz ya. Iya, memang wajib. Ada kewajiban untuk kita mengeluarkannya. Iya. Sebenarnya kalau zakat kita lebih ke zakat nih jadinya ya. Iya. Ini mohon maaf untuk yang ada di Basnas. Ya, jadi sebenarnya seberapapun yang kita dapatkan misalnya dari penjualan atau mungkin dari penghasilan kita itu sebenarnya nggak masalah ya kita keluarkan zakatnya 2,5% tanpa harus menunggu sekian batas nisabnya. Iya betul. Ya kalau prinsip saya juga sama seperti itu Mbak. Artinya setiap kita dapat uang misalkan dari hasil apapun itu misalkan kita berjualan kemudian dapat keuntungan sekian kemudian kita keluarkan zakatnya langsung 2,5% di situ. Kalau prinsip saya seperti itu, artinya lebih bersih. Ketika saya berpenghasilan dapat uang kemudian 1 juta misalkan 25 juta dari uang 1 juta itu saya keluarkan, saya titipkan di Basnas seperti itu. Jadi yang penting apa yang menjadi kewajiban saya itu sudah kita berikan kayak gitu. Nanti oleh pihak Basnas akan didistribusikan, akan diserahkan kepada mereka yang membutuhkan. Seperti itu. Oke, jadi itu tadi ya ternyata bisa tanpa harus haul dulu atau menunggu sampai nisabnya enggak ya. Tergantung kita inginnya yang seperti apa ya. Betul. Lebih berkah lagi ketika kita ada berapapun kita zakati supaya lebih berkah, lebih mudah menghitungnya ya. Dan kita sebenarnya lebih tenang ketika apa yang seharusnya memang dikeluarkan itu dikeluarkan Ustadz ya. Oke. Baik sahabat PKM FM masih di 0735481800 atau SMS dan WA di 08117241 dan acara ini persembahan dari LPPL Radio BKM FM, Dinas Komunikasi dan Informatika Oku Timur serta didukung oleh Basnas Kabupaten Oku Timur bekerja sama dengan Kementerian Agama ya. Baik, ada WA yang sudah masuk. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah ini pertanyaannya adalah saya belum bisa untuk membaca Al-Quran dengan baik. Jadi sering membaca Latinnya saja Pak Ustadz. Apakah ini diperbolehkan Pak Ustadz? Terima kasih. Hamba Allah. Baik. Belum bisa ya. Kalau sebenarnya begini Mbak ya, kita para pendengar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an itu adalah sumber dari hukum Islam yang merupakan agama yang kita anut. Jadi apapun yang kita ingin tahu tentang Islam itu semuanya sudah ada dalam Al-Qur'an. Dari kecil orang tua kita mendidik kita dengan sebaik-baiknya untuk belajar membaca Al-Quran. Kalau kemudian
ada ketidakbisaan sekarang di usia dewasa kita, mungkin itu bisa karena kelalaian kita. Saya yakin bukan kelalaian orang tua kita. Apalagi sampai kita menyalahkan orang tua kita, jangan sampai, karena apa? Orang tua kita dulu sudah tahan mukul kita, tahan ngejar-ngejar kita, tahan marah-marah dengan kita. Ya, apalagi beliau sekarang sudah terbaring di alam barzah sana, ya, jangan sampai kita menyalahkan orang tua kita. Itu kesalahan kita kembalikan pada diri kita. Kalau sudah terjadi seperti itu, artinya kita sudah terlampau tidak bisa membaca Al-Quran tadi dan hanya bisa membaca terjemahan atau Arab Latinnya, maka ya alaina bita'allum. Kita wajib untuk tetap belajar, ya. Entah bagaimana itu metode belajar kita harus tetap belajar, ya. Apakah kita minta ajari anak kita, apakah kita datang khusus ke satu orang ustadz untuk bisa membaca, harus tetap kita lakukan. Dan kalaupun kita membaca ayat-ayat Al-Quran yang lain dengan tulisan Indonesianya, nggak apa-apa, tapi kemauan untuk belajar itu tetap kita lakukan. Artinya untuk belajar mempelajari itu, belajar membaca itu harus terus kita upayakan. Ya, karena itu kewajiban. Karena thalabul ilmi itu faridotun ala kulli muslimin wal muslimatin minal mahdi ilal lahdi. Dari semenjak ayunan sampai ke masuk ke liang lahat. Artinya ketika kita masih ada kesadaran, kita masih ada mata masih bisa jelas melihat, telinga masih bisa mendengar, ya, kemudian anggota tubuh kita masih semuanya berfungsi dengan baik. Jangan sampai yang merupakan kalam Allah atau ucapan Allah atau firman Allah yang termaktub dalam Al-Quran itu kita sama sekali tidak bisa. Jadi kita harus baca, kita harus telaah, kita harus pelajari, ya, dengan seksama. Kalaupun toh memang kita belum bisa untuk membacanya, kita harus tetap mengupayakan untuk belajar seperti itu. Apalagi sekarang banyak kok orang belajar bisa dengan metode daring, ya, dengan metode daring, metode online, atau kita belajar dengan anak kita lah. Kuncinya orang belajar itu kan menghilangkan atau membuang jauh-jauh rasa malu, ya.